Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali kembali berjumpa di Dialognya Bergemilang. Dialog ini didedikasikan khusus untuk kemajuan Provinsi Kepulauan Riau agar semakin cemerlang gemilang terbilang tentunya bagi keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Senang sekali saya Oki Andri Wiharyadi kembali menjumpai Anda dan kita juga menghadirkan narasumber yang mumpuni di bidangnya yang akan membahas tema yang sangat menarik untuk diperbincangkan di Dialognya Bergemilang kali ini. Nah, menghadapi pemilu tahun 2024 ini menjadi topik yang sangat seksi sekali untuk diperbincangkan, apalagi mengingat bagaimana sebenarnya opini daripada masyarakat dan juga pandangan masyarakat terhadap para calon legislatif dan juga eksekutif yang nantinya akan memimpin Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap persiapan pemilu 2024. Dan untuk itu langsung saja kita berkenalan dengan beliau, narasumber yang telah hadir di studio LPP TVRI Stasiun Kepulauan Riau. Dan bersama dengan Bapak Zamzami Akarim, pengamat politik Kepulauan Riau. Halo, selamat sore Pak Zamzami. Selamat sore Mas Ogi. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah. Luar biasa sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Baik. Mudah-mudahan sampai tanggal 14 Februari kita sehat. Wah. Untuk bisa menentukan pilihan. Menentukan pilihan. Nah, mengingat Pak Zamzami mengatakan tanggal 14 Februari, ini ada apa ini Pak di 14 Februari sehingga menjadi highlight dari Pak Zamzami sendiri bahwasanya masyarakat ini harus ingat nih, di tanggal tersebut harus ada momen yang penting dan juga menjadi sejarah baru untuk Indonesia. Ini seperti apa Pak? Ya, jadi 14 Februari ditetapkan sebagai pemilihan umum ya, hari pemilihan umum. Jadi pemilihan umum di Indonesia sudah berkali-kali dilakukan. Untuk di era Orde Lama kita melakukan pada tahun 1955. Di Orde Baru mulai tahun 72 sampai tahun 97. Itu 5 kali berturut-turut kita melaksanakan pemilu. Waktu itu kan hanya 3 partai. Betul. Kemudian setelah reformasi kita sudah melalui tahun 2020 tahun 1999, 2004, 2009, 2014 2014, kemudian 2019, sekarang 2024. Nah, jadi setiap yang 5 tahun. Setiap 5 tahun secara berturut-turut kita akan melakukan menghelat istilahnya, melakukan perhelatan pesta demokrasi, yaitu pemilihan umum. Nah, pemilihan umum ini dikatakan sebagai pesta demokrasi ya. Orang sering mengatakan bahwa pemilihan umum adalah pesta demokrasi. Demokrasi itu sendiri adalah pesta rakyat. Ya, kita ambil kata dari demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat. Tetapi pada prakteknya pemerintahan oleh rakyat itu diwakilkan. Ya, makanya rakyat berpesta untuk menentukan wakilnya. Jadi kalau di dalam politik itu kan intinya adalah mengambil keputusan. Jadi kalau kita bicara partisipasi politik berarti keikutsertaan rakyat dalam mengambil keputusan. Nah, keputusan apa? Keputusan negara. Keputusan untuk menentukan para pemimpin-pemimpin negara. Nanti tanggal 14 Februari akan ada pemilihan presiden, calon presidennya, pilpres, dan pemilihan anggota legislatif, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Jadi nanti kita akan memilih calon presiden, akan memilih calon anggota DPR RI, kemudian calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten kota di Kepri ini. Nah, itulah agenda 14 Februari nanti. Nah, itu memang harus diramaikan. Itu memang harus diramaikan dan juga menjadi sebuah momentum yang harusnya ini seluruh masyarakat Indonesia yang sudah memiliki hak pilihnya. Ini harus bisa menentukan bagaimana nanti siapakah ini nanti calon-calon pemimpin masa depan. Karena ini wajah-wajah baru dan juga wajah-wajah lama yang sudah eksis Bapak sebenarnya ya. Dan juga banyak sekali bermunculan politikus-politikus muda yang saat ini digandeng oleh partai-partai politik juga. Nah, konsepnya daripada pemilihan umum ini dan juga untuk kemajuan Indonesia adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sebenarnya melihat daripada peluang untuk Indonesia maju atau menuju Indonesia Emas 2024, pandangan daripada masyarakat semua ini, Bapak,
terkait dengan para calon yang sudah kita lihat ini beberapa tempo yang lalu. Ini kan sudah ada debat capres dan juga cawapres. Kemudian sudah ada juga kampanye daripada menuju pemilu 2024 yang sebentar lagi ini akan dilaksanakan. Nah, kalau melihat dari itu sebagai tokoh pengamat politik ini seperti apa, Pak Zamzam? Ya, jadi kalau kita lihat momentum 14 Februari itu betul dikatakan Mas Agi tadi sebagai momentum untuk menentukan langkah Indonesia maju, Indonesia emas di tahun 2045 nanti ya. Nah, oleh karena itu pilihan masyarakat pada 14 Februari nanti itu adalah pilihan yang krusial, yang sangat menentukan apakah Indonesia akan maju atau Indonesia akan surut. Nah, tentu kita berharap bahwa Indonesia setelah pemilu 2024 ini akan maju ke hadapan dan mempersiapkan diri untuk menghadapi Indonesia emas 2045. Dan Indonesia akan menjadi negara maju. Ya. Nah, tentu saja semua itu sangat ditentukan oleh nanti siapa pemimpin nasional, pemimpin daerah yang akan mengarahkan, memimpin rakyat Indonesia itu menuju ke kemajuan tadi. Nah, momentum 14 Februari itulah masyarakat menentukan. Mereka harus memilih dengan akal sehat, dengan hati nurani, dan bukan karena faktor-faktor yang sifatnya pragmatis, misalnya karena dikasih uang lalu memilih orang itu. Nah, ini berbahaya. Nah, membahayakan karena nanti pilihannya itu tidak rasional. Pilihan yang tidak rasional akan menghasilkan wakil-wakil yang tidak bisa diminta pertanggungjawabannya. Karena kalau kita memilih wakil rakyat yang sudah membeli suara kita, nanti mereka akan mengatakan, loh, saya sudah beli suara Anda, Anda tidak perlu minta tanggung jawab saya. Tapi kalau kita memilih berdasarkan hati nurani dan kita titipkan suara dan masa depan bangsa ini, masa depan kita sebagai warga kepada mereka, maka nanti setelah mereka duduk, mereka memimpin, kita masih bisa menuntut kepada mereka. Kami titipkan suara kami kepada Anda, lalu Anda harus bertanggung jawab kepada kami untuk mewujudkan apa yang kami inginkan dan kami cita-citakan. Nah, itulah inti dari demokrasi dan pesta rakyat ini, pesta demokrasi ini dalam pemilu. Ya. Karena seyogianya ini juga pemilu ini kan harus jurdil ini Bapak, jujur dan adil dan juga transparansi seperti itu. Nah, melihat daripada peluang-peluang daripada calon-calon pemimpin masa depan nanti. Nah, ini kan ada 3 nama ini Bapak yang tidak bisa kita sebutkan saat ini. Tetapi kita sudah melihat bagaimana mereka untuk mengatakan visi misinya ke depan juga, dan beberapa calon untuk pemilihan daripada DPRD daerah Kepulauan Riau dan juga DPD dan lain sebagainya untuk legislatif sendiri. Nah, ini peluang daripada masyarakat menentukan hak pilihnya ini seperti apa Pak kalau melihatnya sekarang ini? Iya, peluang itu sekarang sangat terbuka lebar. Bahkan kalau menurut perhitungan demografis bahwa penduduk Indonesia usia muda itu jauh lebih besar ya. Mereka yang berusia di antara usia 17 hingga 40-an itu sekitar 60%. Mereka itu adalah generasi Z, generasi milenial. Dan inilah sebenarnya karena 60% itu menentukan sekali siapa yang akan memimpin, siapa yang akan menjadi wakil, dan suara mereka itu sangat menentukan. Nah, karena itulah maka calon-calon kalau kita lihat partai-partai politik pun juga memanfaatkan demografi pemilih kita itu dengan mengusung calon-calon muda. Orang-orang muda dimasukkan, kaum perempuan lebih diperbanyak, sehingga kita mungkin punya harapan nanti mereka yang hari ini sudah mulai memimpin di tahun 2024 sampai berikutnya, nanti pada tahun 2045 mereka jadi pemimpin yang sudah teruji. Ya gitu. Nah, dari sekarang memang masyarakat harus cermat untuk menelusuri track record, kemudian kemampuan dan pengalaman masing-masing calon. Karena kalau kita lihat, mungkin masyarakat perlu juga melihat bagaimana kinerja wakil-wakil rakyat mereka di masa yang 5 tahun yang lalu. Hasil pemilu 2019 akan berakhir di tahun 2024. Dulu kita sudah pernah memilih, bagaimana rasanya kita telah memilih mereka. Itu adalah evaluasi bagi kita sebagai rakyat. Dan nanti kita akan, kalau kita merasa puas, kita akan meneruskan calon yang kita dukung, tapi kalau tidak kita mungkin bisa mengganti.
Karena apa? Karena kalau salah dalam memilih pemimpin, baik di wakil rakyat atau nanti jadi calon presiden, nanti kita akan menyesal karena mereka kita berikan seperti ketika kita mencoblos, sebenarnya kita menyerahkan hak-hak dan harapan kita kepada mereka. Betul. Untuk membuat keputusan-keputusan, Iya. nah dalam hal ini keputusan-keputusan politik yang menentukan masa depan bangsa. Apakah kita nanti akan bisa melanjutkan sekolah dengan mudah? Apakah kesejahteraan masyarakat akan makin terbuka? Apakah lapangan pekerjaan akan tersedia? Itu semua ditentukan oleh keputusan-keputusan politik. Iya. Nah, keputusan politik itu dibuat oleh mereka yang nanti kita berikan mandat pada saat pemilu. Baik, Itu arti pentingnya pemilu. arti pentingnya pemilihan umum tadi. Ya, Bagaimana untuk meneruskanlah aspirasi dan juga bagaimana tadi untuk menjembatani daripada apa yang Harapan-harapan menjadi masyarakat. keinginan daripada masyarakat. Betul. Pak Zamzami, ini semakin menarik untuk obrolan kita terhadap menuju pemilu 2024 dan Oke. pandangan daripada tokoh masyarakat terkait dengan pemilu 2024. Dan untuk pemirsa, jangan kemana-mana, untuk Anda nanti kita akan bahas lebih jauh lagi terkait dengan bagaimana sih sebenarnya peluang-peluang dan juga bagaimana masyarakat bisa menentukan siapa yang nantinya akan menjadi pemimpin masa depan untuk Indonesia. Tetaplah bersama kami sesaat lagi, tetaplah di Dialognya Bergemilang. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialognya Bergemilang dan kita masih membahas terkait dengan pandangan tokoh masyarakat terhadap persiapan pemilu 2024 dan kita masih bersama dengan Bapak Zamzami Akarim, pengamat politik dari Provinsi Kepulauan Riau. Wah, ini tadi kita sudah membahas jauh nih Pak Zamzami terkait dengan bagaimana sebenarnya ini untuk politik daripada pemilu 2024 dan juga bagaimana masyarakat tadi mengatakan bahwasanya 14 Februari 2024 ini akan menjadi sebuah pesta demokrasi yang mana nantinya ini menyuarakan daripada keinginan masyarakat, harapan ke depannya. Nah, yang menjadi pertanyaan besar adalah yang harus dilakukan oleh orang-orang yang terkait. Nah, ini seperti pihak-pihak terkait dan lain sebagainya. Secara masif, ini sebenarnya apa Pak yang menjadi kajian atau juga fokus untuk menghadapi pemilu 2024 mendatang nanti? Ya, khususnya bagi para pemilih ya. Kalau kita bicara tentang para pemilih, kalau para calon tentu sekarang mereka sudah mempersiapkan diri untuk melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat. Iya. Jadi sudah, karena ini masa kampanye ya, masa kampanye itu mereka akan mengunjungi rumah-rumah masyarakat, mendatangi kelompok-kelompok masyarakat atau mengajak masyarakat berkumpul, menyampaikan visi-visi mereka, menyampaikan program mereka sehingga masyarakat setelah dikumpulkan, mereka tahu, oh calon ini nanti akan memperjuangkan ini. Saya kira-kira akan setuju, cocok nggak dengan calon ini untuk saya pilih. Yeah. Kan kira-kira begitu. Nah itu pentingnya kampanye bagi para calon. Nah bagi masyarakat, ya setelah mereka menimbang-nimbang, tentu masyarakat harus menimbang-nimbang siapa yang akan mereka pastikan pilih. Tentu ada banyak faktor yang menyebabkan mereka memilih, misalnya karena kesamaan asal usul, bisa kesamaan agama, mungkin karena kesamaan visi, itu mungkin yang lebih rasional ya. Ideologinya. Karena kesamaan ideologi dan sebagainya. Tapi yang paling penting bagi masyarakat tentu saja memastikan bahwa mereka tuh sudah terdaftar apa belum sebagai pemilih. Itu dia. Jangan sampai sudah semangat mau milih, tiba-tiba tidak terdaftar sebagai pemilih. Nah, oleh karena itu pastikan sejak sekarang bahwa mereka tuh betul-betul adalah orang yang terdaftar sebagai pemilih, tempat memilihnya di mana. Nah, kemudian kalau seandainya dia punya, biasanya KPU sudah melakukan sosialisasi ya saat ini. Kalau Anda pemilih berasal dari tempat yang lain, mencari KTP di tempat lain, tapi berdomisili di tempat yang lain juga, maka dia harus melakukan proses pindah memilih, gitu ya. Betul. Nah, ini semua harus disiapkan oleh para anggota masyarakat untuk memastikan jangan sampai hak dia hilang. Atau mereka, kalau hak dia hilang, rugi, padahal dia punya suara, tetapi tiba-tiba hilang karena ya kelalaian dalam hal
administrasi pemilihan. Betul. Seperti itu. Karena satu suara ini sangat berpengaruh, Pak Sangat Zamzami, ya. berpengaruh, dan itu bisa menentukan selisih, Iya. bahkan kadang-kadang menimbulkan konflik orang antara calon satu dengan calon yang lain karena selisih satu suara saja dia bisa akan Betul. menggugat, saling menggugat. Baik, baik. Nah, itu. Itu Jadi seperti artinya itu. satu suara sangat berarti Benar. untuk menentukan siapa yang akan menjadi wakil kita nanti. Gitu. Nah, pengingat Pak Zamzami, ini kan sekarang lagi masa-masa kampanye ini, Ya, Bapak. betul. Terkadang juga kita melihat praktik-praktik politik di luar sana yang Oke. tadi seperti sudah disinggung bahwasannya akan menimbulkan konflik politik dan lain sebagainya di masyarakat. Terkadang kita ada istilahnya ini, Bapak. Ini istilahnya yang dibuat oleh masyarakat saja ini, Bapak. Serangan fajar atau Ya. kalau bahasa politiknya itu adalah black campaign. Black campaign, Nah, ya. sebagai seorang pengamat politik ini dari Provinsi Kepulauan Riau sendiri, ada tidak ditemukan praktik-praktik seperti itu yang mungkin para calon ini menghalalkan segala cara, kemudian melakukan pendekatan kepada masyarakat ini melalui cara-cara yang salah dalam berpolitik atau seperti apa ini, Pak Zamzami? Ya, dia ada beberapa kategori kampanye yang buruk ya. Misalnya kita ada namanya negative campaigns, ada namanya black campaign. Ya. Kalau serangan fajar itu berkaitan dengan kampanye buruk ya, karena membujuk masyarakat pemilih dengan iming-iming, biasanya dikasih uang atau dikasih sembako pada saat mau memilih. Yeah. Nah, ini pidana di dalam aturan-aturan KPU maupun Bawaslu pasti akan memproses ini sebagai perkara pidana karena membeli suara itu tak boleh. Baik. Nah, tetapi ada juga praktek black campaign. Black campaign itu memburuk-burukkan orang lain, calon lain. Memburuk-burukkan atau memfitnah dan sebagainya. Ujaran kebencian. Ujaran kebencian itu black campaign. Ada lagi yang namanya negative campaign. Negative campaign ini relatif agak lebih baik dibandingkan black campaign. Walaupun negatif ya, Pak. Walaupun negatif. Tapi negative campaign ini ya. artinya dia tidak menjelekkan, tetapi mungkin mempertimbangkan bahwa kalau saya memilih, saya tidak akan seperti ini. Nah, kan itu menafikan apa yang sudah dilakukan orang lain. Baik. Kalau Anda lihat dulu begini, sekarang saya akan melakukan hal yang lain. Nah, itu artinya dia melakukan negative campaign terhadap yang lain, tetapi dia ingin menonjolkan dirinya. Tentu saja tidak menjelekkan kan, Betul. tetapi dia menganggap, oh yang dulu tuh belum berhasil. Saya akan melanjutkan dan akan mensukseskan harapan-harapan Anda. Dulu Anda tidak dilayani, hari ini saya akan layani. Nah, itu. Jadi seperti itu. Jadi ada perbedaan itu ya. Kemudian juga kenapa masyarakat akan apa yang mendorong? Tentu saja ada pertanyaan. Apa yang mendorong masyarakat mau datang ke TPS? Hari itu hari libur. Hari libur, Bapak, ya? Iya, Tanggal 14 Februari hari libur. Baik. Nah, pada hari libur itu ada dua pilihan. Apakah datang ke TPS atau memanfaatkan hari libur pergi ke Trikora. Itu dia. Nah, ini mungkin menjadi sebuah fokus juga dan juga permasalahan bagi pihak-pihak terkait seperti itu. Apa sebenarnya yang bisa menggerakkan hati masyarakat yang sudah memiliki hak pilihnya tadi atau hak suaranya untuk memilih calon-calon pemimpin masa depan untuk Indonesia ini sebenarnya apa sih, Pak Zamzami? Ada mereka yang memilih karena memang pemilih kita ini ada macam-macam kategori. Nah, ada yang betul-betul punya rasa tanggung jawab dan yakin bahwa pilihannya itu akan menentukan. Tapi ada juga yang skeptis. Skeptis itu seperti pesimis, apa? Artinya Pesimis. atau apatis. Dianggap percuma saya memilih, kan gitu. Ada juga yang mengatakan itu percuma saya memilih, gitu-gitu juga. Nah, mereka yang seperti ini nih ada macam-macam di dalam masyarakat kita. Nah, tentu saja tugas baik KPU penyelenggara pemilu maupun para kontestan untuk meyakinkan kepada pemilih kita. Ya, kita termasuk dalam forum ini juga harus meyakinkan kepada masyarakat. Betul. Jangan sia-siakan hak pilih kita. Sekecil apapun. Mungkin harapan kita mungkin tidak seperti tidak sepenuhnya akan dipenuhi oleh orang yang akan kita pilih, tetapi kita masih punya hak. Ya, jadi partisipasi politik ini yang paling minimal itu adalah memilih. Nanti partisipasi politik selanjutnya Anda akan menuntut apa yang harus dilakukan oleh para pemilih, para calon yang sudah dipilih. Kalau mereka sudah duduk, Anda harus
seperti watchdog itu. Betul. Jadi kita tetap harus mengawasi apakah mereka menjalankan tugasnya dengan baik, melaksanakan amanat masyarakat, atau mereka menyelewengkan hak-hak masyarakat itu, atau malah bahkan yang paling buruk hanya untuk kepentingan pribadinya saja. Betul. Nah, kalau kita lihat kan kepentingan pribadi, kepentingan keluarga dilakukan oleh partai-partai, ini kan menyebabkan masyarakat jadi apatis. Kalau saya milih ini hanya untuk dia saja, gitu kan. Nah, tentu saja inilah yang harus diberikan pelajaran oleh para calon. Nah, partai politik itu salah satu fungsinya adalah pendidikan politik. Baik. Salah satu. Nah, cara pendidikan politik itu ya itu tadi menjelaskan kepada masyarakat bahwa mereka ketika menjalankan hak-hak politiknya, sebenarnya mereka sedang menitipkan hak mereka kepada orang yang akan menjadi wakil mereka. Baik. Terkadang seperti ini yang membuat masyarakat ini seperti yang Pak Zamzami katakan bahwasanya akan mulai skeptis dan lain sebagainya. Ini terkadang hanya angin-anginan saja Bapak, latah ketika pemilu saja melakukan pendekatan kepada masyarakat. Tetapi setelah itu tidak terlihat lagi. Wah, ini itu yang menyebabkan masyarakat kadang-kadang skeptis ya. Skeptis. Ini orang kampanye ini kan kalau pas mau kampanye aja baik-baik sama kita ya gitu kan. Itu dia. Ya memang demikian sih ya. Inti dari kampanye itu mereka melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk meyakinkan masyarakat pemilih agar mereka mempercayakan suaranya kepada calon yang melakukan pendekatan. Nah, bagaimana menguji apakah itu apakah harapan masyarakat itu terpilih, masyarakat masih tetap punya harapan itu dia, apa Pak. mengujinya? Ya, mereka laksanakan atau tidak harapan-harapan masyarakat. Kalau tidak, masyarakat nanti akan apatis, akan skeptis. Percuma misalnya gitu. Nah, saya harapkan tidak. Kan kalau kita lihat kalau wakil rakyat itu kan rame, ya kan? Yang tidak melaksanakan saja itu singkirkan. Betul. Pilih mereka yang betul-betul sungguh-sungguh memperjuangkan hak-hak rakyat. Bukan hanya pada saat mau kampanye saja datang dan bantu-bantu masyarakat. Tapi setiap saat, ketika mereka jadi pemimpin, wakil rakyat, menjadi bupati, wali kota, gubernur, presiden, mereka memperhatikan dan hidupnya betul-betul bersatu dengan nafas rakyat. Nah, itu yang ngeri ya. Ngeri sekali Bapak ini. Harapan rakyat itu seperti itu sebenarnya. Baik. Para pemimpin itu bisa bernafas dengan nafasnya rakyat. Nah, itu jangan alih-alih nanti malah menjadi sebuah bom waktu Bapak ini ketika masyarakat tidak tersampaikan apa yang menjadi harapannya. Nanti malah jadinya timbullah tadi aksi-aksi yang tidak diharapkan ke depannya. Biasanya kalau harapan masyarakat tidak terpenuhi atau dalam istilah ilmu politik itu partisipasi masyarakat tersumbat. Namanya sesuatu yang tersumbat dia akan meledak. Ledakan partisipasi itu bukan, kalau pemilu itu adalah saluran tersalurkan. Tapi kalau dia tersumbat, harapan masyarakat tidak bisa terpenuhi, dia akan meledak. Ledakan itu dalam bentuk demonstrasi, dalam bentuk protes, dalam bentuk lain yang disebut juga partisipasi juga, tapi namanya dalam ilmu politik dikenal dengan partisipasi inkonvensional. Baik. Ya, jadi ada protes, ada demonstrasi, bahkan ada kudeta. Nah, itu merupakan bentuk partisipasi masyarakat juga, tapi biasanya terjadi kalau saluran politik itu tidak berjalan atau tersumbat. Nah, inilah tanggung jawab para wakil yang sudah terpilih nanti, dan masyarakat memastikan bahwa orang yang akan dipilih itu betul-betul orang yang nanti menyediakan saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan, ikut serta dalam membuat keputusan-keputusan negara ini. Nah, itu dia. Karena juga sempat kemarin beberapa waktu yang lalu ini kan eksekutif kita, legislatif kita dihebohkan dengan yang mungkin bekerjanya, yang terlihat di kamera atau di layar seperti itu. Ada yang bermain game, bahkan kemudian juga di beberapa kali rapat ini ada yang walk out dan tidak setuju dengan pandangan mungkin fraksi yang lainnya dan sebagainya. Nah, sebenarnya apalagi ini Pak Zamzami dan juga pemirsa ini melihat presentase daripada pemilih untuk era 2024 ini Bapak, untuk pemilu 2024 mendatang ini kan 50%-nya adalah para milenial, pemilih muda seperti itu. Nah, ini juga mereka pasti
perlu adanya bagaimana pendidikan politik dan lain sebagainya, dan juga mungkin melihat apakah orang tuanya memilih calon yang sama seperti itu. Terkadang kan juga mudah ini terkontaminasi dengan yang tadi ini, dengan tanda kutip seperti itu Bapak, adanya politik-politik uang atau politik yang negatif dan lain sebagainya. Ini sebenarnya bagaimana meyakinkan para anak-anak muda dengan jumlah 50% lebih tadi itu, nah, untuk anak-anak milenial tadi ini, sehingga mereka, wah, ini saya harus ini memilih calon yang seperti ini. Karena sekarang kan banyak sekali nih Pak jargon yang ada calon-calon yang mungkin punya sifat-sifat yang disukai oleh masyarakat, dan kemudian sekarang sudah mulai terlihat bagaimana nanti untuk menuju Indonesia ke depannya. Ini seperti apa sebenarnya orang-orang muda itu dia ciri-ciri orang-orang yang berpikiran muda itu adalah berpikir masa depan. Dia akan bicara nanti akan terjadi apa. Oleh karena itu dia akan memilih orang-orang yang nanti akan melakukan apa. Baik. Tentu saja berbeda dengan orang masa lalu. Misal kayak saya seperti orang yang sudah tua. Akan kadang-kadang sering bicara tentang masa lalu. Dulu saya pernah begini, dulu. Betul. Jadi ada perbedaan sikap antara orang tua dengan orang-orang muda. Orang muda bicara tentang masa depan, nanti yang akan datang. Orang tua selalu akan bicara, akan mengenang-enang masa lalunya. Sejarahnya. Itu dua-duanya tidak salah sih. Tetapi karena pemilih kita adalah pemilih, mayoritas pemilih muda. Ya, tentu saja harapan masa depan itu jauh lebih dominan daripada ya pandangan masa lalu. Masa lalu itu sebagai pelajaran. Tapi masa depan itu milik mereka. Apa yang akan terjadi nanti? Kan kita akan menyambut Indonesia Emas tahun 2045. Apa yang akan terjadi? 2024 nanti akan berakhir 2029. Selanjutnya 2034 ya, dan seterusnya sampai 2045. Nah, apa yang akan terjadi dan siapa yang akan memimpin, bagaimana Indonesia akan diurus? Nah, ini starting point-nya. Pemilu adalah salah satu mekanisme rakyat untuk menentukan masa depannya melalui wakil-wakil yang mereka pilih, yang terpercaya. Jangan pilih karena faktor-faktor lain, misalnya faktor dikasih uang, tapi tidak pasti orangnya punya kualitas atau tidak, orangnya punya kapasitas untuk memperjuangkan rakyat atau tidak. Jangan-jangan hanya memperjuangkan keluarganya saja, memperjuangkan orang-orang di sekitarnya saja. Padahal ketika mereka menjadi pejabat publik, nanti kan jadi wakil rakyat itu pejabat publik. Nah, mereka sudah makin mengurangi hak-hak privatnya, hak pribadinya. Dia harus lebih banyak memperjuangkan hak-hak publiknya. Nah, itu yang harus dicermati, harus diawasi dan terus-menerus setelah kalau pemilu ini selesai. Bukan malah nanti lebih mengutamakan, prioritaskan kepentingan pribadi daripada dan juga mengesampingkan kepentingan masyarakat. Padahal sebenarnya beliau ini yang sudah maju ini seharusnya menjadi sebuah penjembatanilah antara keinginan masyarakat. Mereka yang dipilih itu adalah orang yang dapat kehormatan dari rakyat. Makanya kadang-kadang dipanggil yang dihormati. Baik, luar anggota biasa. Dewan yang terhormat. Kan itu panggilannya. Karena mereka mendapat kehormatan dari rakyat untuk mewakili suara rakyat. Nah, itu. Nah, Pak Zamzami, ini kita melihat kalau untuk praktiknya di politik ini sendiri. Nah, ini kan ada perbedaan antara pemilu 2019 dan juga pemilu 2024 mendatang. Ini sebenarnya apa sih yang menjadi evaluasi ketika melihat ini daripada pemilu-pemilu sebelumnya? Mungkin di 2019 juga bertepatan dengan pada saat itu adanya pandemi COVID-19 dan juga di saat ini pemilu 2024 ini juga nanti di Kepulauan Riau ini di tahun yang sama kita juga akan memilih gubernur dan juga wakil gubernur. Nah, ini seperti apa sih melihatnya perbedaan yang signifikan antara pemilu sebelumnya dan juga nanti? Jadi kalau pemilu tahun 2019 itu kita memilih serentak ya, antara pemilu presiden, wakil rakyat, DPRD dan DPRD tingkat kabupaten kota bersama kepala daerah sekaligus. Kalau nanti 2024 pilkada itu akan dilakukan pada sekitar bulan September atau Oktober tahun ini ya, tahun 2024. Nah, itu pertama. Yang kedua, kalau kita evaluasi pemilu tahun 2019, terus terang karena dia menjelang pelaksanaannya itu pada awal terjadinya COVID-19 ya. Iya, betul. Sekitar tahun 2020 ya. Dan itu memang masyarakat mungkin terpecah konsentrasinya. Dan kita lihat mungkin pertimbangan memilihnya juga mengalami
tadi karena konsentrasinya terpecah ya. Akhirnya kalau saya lihat memang praktek money politik itu menjadi dominan. Waduh. Dan ini bukan saya katakan saja, kalau kita baca jurnal-jurnal ilmu politik, hasil-hasil penelitian, memang praktek 2014-2019 itu adalah praktek money politik yang menyebabkan orang yang tidak terkenal, mereka yang tidak memang tidak punya kiprah dalam masyarakat, tiba-tiba muncul menjadi wakil rakyat. Waduh. Karena kekuatan uangnya. Iya. Nah ini, dan kalau kita evaluasi apa yang dilakukan, nggak ada. Betul. Kita bisa tengok siapa-siapa yang menang karena uang, dan mereka ketika menjadi wakil rakyat juga tidak bersuara apa-apa, tidak ada perjuangannya, sehingga tentu rugi bagi masyarakat. Sudah menitipkan suaranya pada wakil mereka, tetapi harapan-harapan mereka tidak diperjuangkan. Betul. Nah, oleh karena itu 2024 ini tentu saja kita mengajak masyarakat untuk lebih cermat, ya, dan kalau dapat jangan jangan terima praktek money politik itu. Bila perlu orang yang melaksanakan praktek money politik itu tandai bahwa mereka tidak akan dipilih. Betul. Karena kalau akan dipilih juga nanti ya sekali lagi kita tidak punya harapan untuk menuju Indonesia masa depan itu. Karena wakilnya adalah wakil yang dibeli yang terpilih melalui mekanisme manipulatif seperti itu. Nah, seperti itu. Jadinya kita juga tidak bisa menuntut banyak untuk nanti bisa ke depannya. Lagi. Nah, karena kita sudah titipkan suara kita. Pada saat mencoblos sudah, artinya kita sudah serahkan harapan-harapan kita kepada mereka. Nggak bisa diambil lagi. Tidak bisa diambil lagi. Kemudian hanya menjadi sebuah penyesalan saja nantinya seperti itu, Pak Samsami. Waduh, ini adalah hal-hal yang sepertinya harus menjadi perhatian juga terhadap banyak sih sebenarnya praktek. Ya, Pak? Banyak kalau kita evaluasi apa para wakil rakyat kita tidak memperjuangkan hak-hak rakyatnya itu banyak. Banyak kasus-kasus perjuangan rakyat yang menderita tidak diperjuangkan. Nah, ini kan evaluasi bagi masyarakat. Sudahlah, cari wakil rakyat yang betul-betul punya sensitivitas kepada penderitaan rakyat. Apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi cita-cita masyarakat. Mereka yang kita akan pilih adalah mereka yang menurut kita bisa memperjuangkan itu. Baik. Nah, Bapak, untuk sedikit pendidikan politik terhadap masyarakat dan juga pemirsa ini yang sedang menyaksikan dialognya bergemilang kali ini, mungkin apa hal-hal yang harusnya ini menjadi mungkin masyarakat ini sendiri, dalam pemilu nanti saya harusnya seperti ini. Dan kemudian apabila melihat adanya kecurigaan atau lain sebagainya, karena kan ini masih mendekati masa-masa kampanye, ini sudah masa-masa tegang ini sekarang. Bapak sudah 1 bulan sebelum menuju 14 Februari 2024. Ini apa yang menjadi sebuah hal yang menjadi fokus kepada masyarakat sendiri dan juga nantinya ketika masyarakat yang sudah memiliki hak pilihnya agar dapat pergi ke TPS dan juga tidak menyia-nyiakan satu suara untuk memilih wakil rakyat. Ini seperti apa, Pak Samsami? Setelah melakukan menggunakan hak pilihnya tanggal 14, tentu saja diawali dengan memastikan bahwa dia memang punya hak pilih dan terdaftar sebagai pemilih, gitu. Itu pastikan dulu. Kemudian setelah menggunakan hak pilihnya, ya tentu saja partisipasi politik lebih lanjut adalah mengawasi proses perhitungan, proses lanjutan sampai wakil rakyat yang kita pilih itu betul-betul mendapatkan haknya, kan gitu. Karena kadang-kadang orang sering curiga dengan proses pemilu ini, misalnya ada kecurangan, manipulasi suara, ada jual beli suara di tingkat di tingkat penyelenggara. Nah, tentu saja masyarakat masih punya kesempatan untuk mengawasi itu ya. Nanti sebenarnya KPU maupun Bawaslu sekarang sedang juga merekrut orang-orang anggota masyarakat untuk menjadi pengawas di tingkat lokal, di tingkat TPS, supaya masyarakat bisa memanfaatkan hak partisipasinya dalam memastikan bahwa pemilu ini memang betul-betul berjalan dengan jujur, adil, transparan, luber. Luber itu langsung, umum, bebas dan rahasia. Bapak, ini terakhir untuk sebagai penutup dari perbincangan kita terkait dengan pandangan tokoh masyarakat terhadap persiapan pemilu 2024 ini dan juga sebagai himbauan lah kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa
memberikan hak pilihnya di tanggal 14 Februari 2024 nanti. Silakan Pak Zamzami. Ya, ada empat ya komponen di dalam pemilu ini, yaitu para penyelenggara. Para penyelenggara pemilu itu adalah KPU bersama Bawaslu dan DKPP-nya. Kita berharap bahwa mereka dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan lancar, baik, jujur, adil, dan tidak manipulatif, dan netral yang paling penting. Kemudian para kontestan. Nah, kontestan ini mereka kita harapkan melakukan kampanye dengan baik, melakukan kampanye yang sehat, positif, dan memberikan pencerdasan dan pendidikan kepada para pemilih, meyakinkan para pemilih bahwa pemilu ini menentukan masa depan kita. Dan mereka harus memastikan bahwa harapan-harapan masyarakat ada di tangan, bisa dipercayakan kepada mereka. Dan yang terakhir kepada masyarakat. Ya, masyarakat juga harus smart ya, cerdas. Baik. Cerdas dalam memilih, cerdas di dalam menilai, dan cerdas di dalam melakukan keikutsertaannya di dalam proses pemilu ini. Nah, itu yang menentukan nanti pemilu kita akan berjalan dengan baik. Baik, luar biasa sekali. Pak Zamzami, terima kasih sekali untuk obrolannya terkait untuk menuju pemilu 2024 nanti. Semoga nanti juga kita bisa sama-sama untuk bagaimana menyuarakan hak pilih kita nanti Bapak untuk pemimpin yang tepat untuk menuju Indonesia nanti dan juga menuju Indonesia Emas 2045. Dan pemirsa, itu dia tadi obrolan kita bersama dengan pengamat politik Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Zamzami Akarim, terkait dengan tema yaitu pandangan tokoh masyarakat terhadap persiapan pemilu 2024. Dan ingat, berikan hak suara Anda di tanggal 14 Februari 2024 untuk pemilihan umum serentak seluruh Indonesia untuk menuju Indonesia yang lebih maju lagi. Dan untuk Anda yang tertinggal di program dan juga acara TVRI Kepulauan Riau, tetap bisa menyaksikan di YouTube channel TVRI Kepri. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, dan juga share. Dan ikuti juga akun sosial media kami di Instagram, Facebook, dan juga X TVRI Kepri. Baiklah pemirsa, saya Oki Andri Wiharyadi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit mau undur diri. Kita berjumpa kembali di Dialog Kepri Gemilang selanjutnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih. Dan TVRI Media Pemersatu Bangsa. Terima kasih Pak Zamzami. Terima kasih ya.